Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulluh walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa kabar semuanya? Macam dengar sound sistemnya. Macam dekat geram gua lah. Tapi clear lah. Clear. Oke. Yang penting clear lah. Oke, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah beri pada kita. Terutamanya nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat juga panjang umur. Alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat bersua kembali, berkumpul bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Muharram. Semoga dengan menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menambahkan lagi nikmatnya terhadap kita yang lebih baik lagi. Percayalah dan yakinlah Allah itu tak pernah menyalahi janjinya. Allah pasti menepati janjinya, ya. Seperti mana yang Allah janjikan, siapa yang bersyukur, ya kan, atas nikmatku pasti akan aku tambah. Tapi siapa sahaja yang kufur, ya kan, ini sesungguhnya azabku amat pedih. Ya, jadi itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita memulakan majelis kita, ya, majelis ilmu kita pada petang hari ini, marilah kita sama-sama terlebih dahulu membaca surah baca Asmaul Husna lah, boleh. Kita memohon pada Allah dengan asmanya yang agung, semoga Allah perkenankan doa kita, Allah ampuni segala dosa kita, Allah bukakan murahkan rezeki kita, Allah permudahkan urusan kita di dunia maupun di akhirat kelak nanti, dan semoga Allah jauhkan kita daripada segala musibah, penyakit, malapetaka, dan Allah lindungi kita daripada fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin khassa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga mari kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah untuk saudara kita yang sedang sakit, yang bernama Eliza Rahwati binti Bakarudin, yang berada di hospital. Semoga Allah berikan kesembuhan, ya Allah angkat penyakitnya, dan Allah beri kekuatan dan kesabaran atas musibah yang menimpanya.
على هذه النية وكل نية خاصة لإليزا بنت بكر الدين لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita sambung dengan baca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Qabid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Ghalim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Karim, ya Hafiz, ya Mukid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syekh, ya Wakil, ya ya Ghamid, ya Musi, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muqim, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Waqid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Rauf, ya Ahad, ya Malikul Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni,
Ya Mani' Ya Dhar Ya Nafi Ya Nur Ya Hadi Ya Badi' Ya Baqi Ya Waris Ya Rashid Ya Sabur Ya Allah 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 Ya Allah. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Marilah kita sama-sama senantiasa mengusahakan diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teruskan usaha kita dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan usaha yang terus-menerus yang kita lakukan kita dijadikan hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian semoga Allah juga memberikan kemuliaan darjat yang tinggi ketika kita di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keduanya salawat beserta salam marilah kita curahkan untuk junjungan kita, Nabi besar kita, kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat Allah ampunkan dosa dan kesilapan kita. Allah mudahkan urusan kita, urusan pekerjaan kita, urusan keluarga kita, anak kita, dan juga mudah-mudahan di akhirat kelak Allah juga berikan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Karena di mana hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang dapat memberi syafaat. Oleh karena itu ketika kita berselawat, oleh karenanya kenapa kita ini mesti berselawat? Karena kita perlukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah syukur juga kita kepada Allah. Allah juga masih lagi beri umur kita yang panjang. Allah pertemukan kita dengan dengan bulan-bulan yang mulia. Allah kurniakan bulan yang mulia kepada kita. Dan Allah pertemukan juga, bukan kurniakan sahaja, tapi Allah pertemukan kita. Dengan Allah panjangkan umur kita alhamdulillah dah jumpa bulan Ramadan. Selepas bulan Ramadan Allah jumpakan kita dengan bulan Zulhijjah. Selepas bulan Zulhijjah Allah jumpakan juga dengan bulan Muharram. Ini adalah bulan-bulan yang yang Allah muliakan, yang mana terbaik untuk kita melakukan amal kebaikan. Cuma persoalannya setelah berlalu hari-hari yang mulia ini atau bulan-bulan yang mulia ini, adakah semangat ibadah kita itu turut berlalu juga atau masih tetap? Kan itu. Atau adakah ia juga menjadi satu titik perubahan untuk kita menuju istiqomah dalam kita beribadah,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ini dah apa tuh, udah berapa 3 bulan yang terbaik, betul tak? Dah Allah kita jumpa kan. Daripada Ramadannya, Zulhijjahnya, Muharramnya, sekarang dah masuk tahun baru 1448 Hijrah. Ya semoga kan semoga saja dengan Allah berjumpakan dengan bulan Ramadan dengan bulan yang mulia itu menjadi satu titik untuk kita menuju perubahan yang lebih baik, menjadi hambanya yang istiqomah dalam beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena sesungguhnya kita ibadah ini, kita beramal soleh ini bukan sahaja untuk musiman belaka. Akan tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita beribadah itu apa? Sehinggalah kita ini menemukan kematian. Itu Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maksudnya apa? Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu apa? Al-yakin. Apa itu al-yakin? Al-yakin itu apa? Adalah kematian. Jadi tak ada istilah ibadah bagi seorang mukmin itu ikut musiman. Saya ibadahnya bulan yang baik aja. Di luar bulan yang baik biasa-biasa saja. Kan itu. Lebih-lebih lagi tak buat langsung, kan itu. Tapi bukan begitu. Perintah ibadah kita ini, perintah ibadah itu adalah sampai kita dipertemukan dengan kematian. Jadi selagi mana hayat di kandung badan, selagi itulah ibadah, amal kebaikan perlu dan terus kita lakukan. Jadi ibadah tidak terhenti selepas bulan-bulan yang mulia tadi, seperti bulan Ramadan. Saya dah merasa dah dapat malam Lailatul Qadar, dah cukup lah Ustaz. Karena kan khairum min alfi syahr. Karena kalau orang tu dapat satu malam saja lebih baik daripada 1000 bulan. Saya rasa saya dah jumpa malam Lailatul Qadar. Jadi saya nak rehat, saya relax dulu. Jadi bukan begitulah. Akan tetapi orang beriman itu sekali lagi dalam beribadah tidak mengenal musim, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan sepanjang hayat, sepanjang hidup, selagi mana Allah belum menjemput kita, selagi itulah kita berbekal kebaikan, berbekal amal saleh. Kenapa ya tadi kan? Untuk kita memastikan ketika kita mati itu kita ada bekalan. Karena apa? Kalau sudah mati itu segala sesuatunya terputus. Semua amalan kita. Dan idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin waladun salih an yad'ulah aw ilmun yantafa'u bih. Jadi idza mata ibnu Adam, jika mati anak Adam itu inqata'a amaluhu, maka akan terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara sahaja. Shadaqatun jariyah, sedekah jariah.
Itu yang tak putus. Walaupun nanti dah mati, insya Allah pahala sedekah jariah itu akan tetap terus ada. Sedekah jariah itu seperti apa? Seperti bangun masjid, ya kan, menyumbang sesuatu yang dia kekal, wakaf, ya kan? Nah itu yang jadi ada baiknya juga untuk kita mempersiapkan itu, ya kan? Paling tidak kalau ada offer wakaf ya bisa lalunya kan, di madrasah, ya kan, di pesantren, di masjid, ya kan, menawarkan wakaf. Seperti masjid, kalau nak bangun masjid, oke, siapa yang nak bangun masjid ini, ya, misalkan dom kubah tuh kan, itu kan pasti akan kekal tuh, kan, mihrab, tempat sholat itu, dewan sholat, itu akan kekal, ya. Jadi kalau kita mampu berbuat demikian, nah itu adalah lagi baik karena pahalanya akan kekal, ya. Terus lagi apa? Waladun saleh ayadullah, anak yang saleh yang mendoakan ibu bapaknya, ya. Terus lagi apa? Au ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi kalau kita ini berilmu jangan kedekut, ya. Jadi itu. Jadi bagi orang beriman, ya, dalam ibadah itu tidak mengenal musim. Akan tetapi ianya suatu keharusan, kewajiban, ya, yang harus ditunaikan selagi mana hayat dikandung badan. Dan juga, ya, kejayaan sebenar, ya, bukan banyaknya amal, ya. Kejayaan seseorang itu bukan banyaknya amal dalam bulan-bulan yang terbaik tadi. Dalam Ramadan kan semangatnya lain kan, banyak tuh, datang bulan Zulhijjah kan, 10 Zulhijjah pertama, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, wah, semangat, banyak ditambah semua, bagus. Datang bulan Muharram, sampai awal Muharram sampailah Asyura, kan, tingkatkan semuanya. Tapi selepas itu melempem misalkan, namun bukan itulah kejayaan bagi orang yang beriman itu, ya. Kejayaan amal orang yang beriman itu bukan sebanyak mana dia beramal ketika di bulan-bulan yang baik, akan tetapi amal itu sama ada berterusan atau tidak. Itulah amalan yang terbaik bagi seorang hamba. Jadi bukan dinilai banyaknya, akan tetapi dinilai daripada istiqomahnya, kontinuitasnya, berterusan atau tidak, kan gitu. Walaupun sedikit, tapi kalau berterusan, insya Allah kan, sedikit menjadi bukit kan, gitu. Sedikit, ya. Dibandingkan sekelepuk lepas tuh habis, macam tu sahaja. Itu bukan bukan amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk kita tahu sama ada amalan kita ini diterima oleh oleh Allah atau tidak, atau sama amal kita ini berterusan, macam mana nak tahunya, ya. Dalil daripada Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Nah, ini ditegaskan lagi lah, ya. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Itulah tanda amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau amal tuh dalam satu hari 10 hari terbaik bulan Zulhijjah itu sahaja yang kita lakukan, selepas itu kita tak buat, itu tak
tanda amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda amal seseorang diterima atau tidak itu ibadah yang kita buat tuh berterusan tidak. Itu jadi mudah tak mengetahui. Tapi kalau masih ponteng-ponteng, itu masih tergantung lagi amalnya nanti. Tapi konsisten, melainkan ada uzur syar'i, yang tak dapat dielakkan, memang ada penghalang sehingga kita tak dapat melakukan itu lain cerita lah. Tapi ini yang dimaksud adalah apa? Yang memang sengaja dia hanya fokus pada tadi saja, di hari-hari yang terbaik saja. Mungkin dia beramal dalam seminggu itu dia mungkin beramal baiknya tuh di malam Jumat aja. Jadi seminggu sekali aja. Hari Sabtu, Ahad sampailah Kamis biasa-biasa saja. Mungkin kadang juga kadang-kadang juga ponteng. Tapi bukan itu. Itu adalah satu tanda lah yang mudah untuk kita ketahui sama ada amalan kita ini diterima oleh Allah atau tidak. So kita sendiri yang ukur, kita berterusan ke tidak melakukan amalan itu. Nah, jadi apa? Jadi hendaknya lah amalan apa yang kita lakukan di bulan-bulan yang terbaik itu kita teruskan walaupun bulan yang terbaik itu sudah berlalu. Kita masih alhamdulillah masih lagi berada di bulan Muharram kan. Bulan Muharram ini juga adalah termasuk bulan apa? Syahrul Hurum. Bulan yang terbaik juga. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi kalau kita selama amalan kita di bulan yang terbaik, bulan yang mulia itu selalu kita sholat berjamaah misalkan, ya teruskan sholat berjamaah itu walaupun kita sudah di luar bukan bulan yang istimewa, tetap kita buat. Kalau dengan baca Al-Quran, tadarusnya, jangan tadarusnya hanya musiman di dalam bulan Ramadan saja, karena Al-Quran itu dibaca sepanjang hayat, bukan sepanjang bulan Ramadan sahaja. Al-Quran kenapa di sepanjang hayat? Ya tadilah karena Al-Quran itulah petunjuk jalan kehidupan kita, maka harus dibaca. Pernah kan saya bilang kan, apa bezanya antara Quran dengan kitab? Masih ingat tak? Kenapa dinamakannya Al-Quran? Kitab saya kitab Al-Quran. Kenapa dia namakannya Al-Quran? Kenapa dinamakannya Al-Quran? Karena Al-Quran. Kenapa dinamakan Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah kitab yang harus dibaca. Kalau kita ada Quran tapi tak pernah dibaca, itu namanya kitab. Itu bezanya. Nah, kita ada Al-Quran diletak aja ke almari, itu bukan Al-Quran tuh. Itu namanya kitab. Kenapa Al-Quran? Quran itu asal katanya daripada qara'a yaqra'u. Fi'il madi dengan fi'il mudhari'nya itu qara'a yaqra'u. Baca, membaca. Masdar dia Qur'anan. Kalau masdar tuh, tahu masdar kan? Perubahan daripada qara'a yaqra'u Qur'anan menjadi Qur'anan itu masdar. Jadi sentral daripada fi'il tuh, maksudnya apa? Qur'anan itu adalah yang dibaca. Paham?
Akhirnya itu namanya, makanya dinamakannya dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an bukan untuk ditampal di dinding, ya, bukan untuk hiasan Al-Qur'an itu, ya, tapi apa? Untuk dibaca. Dan dibacanya bukan hanya musiman, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Iya, bulan Ramadan memang yang terbaik baca Al-Quran. Tapi jadikan Ramadan itu adalah momentum untuk kita apa? Semangat dalam baca Al-Quran. Ya. Nah, begitu juga lah dengan kalau kita di bulan yang terbaik kita sedekah, maka diharapkannya sedekah itu juga kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Ya. Nah, jadi jangan hanya tertumpu kepada bulan ataupun hari yang terbaik saja. Ya. Nah, begitu juga lah dengan zikirnya, dengan qiyamul lailnya dan sebagainya, ya. Apa-apa saja bentuk amal kebaikan jangan hanya semata dilakukan karena di bulan baik. Ya, tapi tadi kita harus mengistiqomahkannya. Juga amalan itu di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Nah, dan seperti mana yang sudah pernah saya explain kan, berkenaan istiqomah, betul tak? Ya, yang namanya istiqomah ini bukan sesuatu yang ringan. Ini sesuatu yang paling berat dalam kita untuk kita melakukannya. Kita insya Allah semuanya mampu untuk melakukan amal ibadah, berbuat kebaikan, semuanya kita mampu. Insya Allah ringan. Tapi yang berat itu adalah mengekalkan kebaikan itu. Ya, mengekalkan kebaikan itu. Sama juga seperti kita membina bangunan. Semua orang insya Allah boleh mampu membina bangunan. Ya, tapi sama adakah dia mampu untuk menjaga bangunan itu tetap cantik, maintenance-nya? Kan kebanyakan tidak. Nah, kebanyakannya ya tadi udah dibangun, udah cantik, dah tak ditengok-tengok lagi, kan? Nah, sampai bocor baru, ya kan? Nah, tapi penyelenggaraannya, kan, maintenance-nya, rawatannya tak dilaksanakan. Ya, maka ya sedikit bangunan yang kita bina itu akan hancur. Ya, kan? Nah, karena segala pembinaan yang kita bina perlunya rawatan. Ya, sampai sama. Okay? Begitu juga lah dengan amal kita yang amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala perlu juga dirawat. Ya. Nah, supaya apa? Ya tadi, amalan tuh yang kita lakukan itu melekat di dalam diri kita. Oke. Okay. Dan juga diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al Imran ayat yang ke-102 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati, kan, melainkan dalam keadaan Islam. Yaitu tadi keperluannya. Kenapa kita ni perlu merawat ibadah kita? Kenapa amal ibadah kita ni perlu kita melakukannya berterusan? Karena tadi tujuan kita mudah-mudahan dengan amal yang berterusan itu iman kita ini terpelihara, terjaga. Hingga kan ketika Allah menjemput kita,
ajal kita datang, kita tetap masih dalam keadaan muslim. Tetap masih kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cakap tadi, jangan sesekali kita ni mati melainkan dalam keadaan Islam. Bagaimana nak menjaga iman Islam kita dalam diri kita? Ya tadi dengan cara merawat istiqomah dalam kita beribadah. Ketika kita mampu melakukan istiqomah dalam amal ibadah kita, maka iman Islam kita akan terjaga. Selamat insyaallah, ya. Dan insyaallah akan dalam keadaan husnul khatimah ketika Allah jemput kita nanti. Itu kan harapannya, ya. Seperti mana selalu kita doakan kan Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah. Ya Allah, ya, khatamkan kehidupanku kan, akhiri kehidupanku itu dengan keadaan husnul khatimah. Wala tahtim alaina bisuil khatimah. Jangan akhiri kehidupan aku dengan sesuatu yang buruk, dalam keadaan buruk, suul khatimah. Nauzubillah. Nah, caranya tadilah, ya. Nah, kita harus mampu berlaku istiqomah dalam berbuat kebaikan walaupun itu sedikit. Karena tadi dalam hadis, amalan yang terbaik itu adalah amalan yang berterusan walaupun itu sedikit. Wa in qalla. Walaupun itu sedikit. Ya. Jadi tahu kan? Jadi salah satu ciri-ciri amal ibadah kita itu diterima atau tidak, tengok pada amalan kita. Ya. Amalan yang kita lakukan berterusan atau tidak. Oke. Jadi gitu. Oke. Jadi apa? Jadi dalam tadi firman Allah tadi Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita paham bahwa perjalanan takwa itu bukan hanya separuh-separuh, bukan hanya musiman sahaja. Akan tetapi perjalanan takwa itu adalah perjalanan sepanjang hayat. N-nya tadi jangan sampai kita mati tidak dalam keadaan beriman. Itulah perjalanan takwa. Ya, perjalanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita hanya rajin ketika datang bulan Ramadan, hanya rajin kita beribadah ketika datang bulan Zulhijjah, ketika datang bulan Muharram, ketika kita rajin ibadah, ketika datang musibah baru nak ingat Allah. Datang musibah baru nak ingat Allah. Dah sakit baru nak ingat Allah. Jangan seperti itu. Yang namanya mukmin sejati adalah sentiasa mencari peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Itu adalah muslim sejati. Bukan yang tadi ketika diuji dengan musibah, dengan penyakit, dengan sakit, dengan berbagai macam ujian baru nak ingat. Tapi ketika senang, lupa, tak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang demikian. Yang namanya muslim yang sejati itu adalah yang senantiasa mencari peluang untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah, sama ada tengah diuji ataupun tidak, dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Dia tetap berusaha sebaik mungkin mencari peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
marilah kita sama-sama apa? Bermuhasabah. Bermuhasabah terhadap diri kita lah. Nah, terhadap diri kita supaya apa? Supaya kita ini senantiasa mengadakan perbaikan. Lebih-lebih lagi nih kita nih di dalam masih lagi berada di bulan Muharram, awal tahun lagi di bulan di tahun Hijrah nih. Kita harapkan apa? Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik lagi daripada tahun yang lalu. Ingat, perubahan itu harus dilakukan melalui diri kita sendiri. Kenapa? Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang 11 itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi kita yang menentukan mau berubah atau tidaknya, bukan Allah. Allah tak akan merubah, tapi kita yang menentukan. Kita yang menentukan mau menjadi lebih baik atau lebih buruk, atau dari baik menjadi lebih baik. Kita sendiri yang menentukan. Insya Allah kalau kita mengubah diri kita, Allah akan memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Jadi apa? Perlu untuk kita bermuhasabah. Ada kan? Introspeksi apa yang sudah kita lakukan. Mungkin tahun lalu sholat kita masih biasa-biasa saja. Sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban sahaja. Tapi tak ada sholat itu memberikan satu perasaan jiwa yang memberi ketenangan, yang merubah kita menjadi lebih baik. Itu perlu dilakukan muhasabah. Adakah sholat kita sudah betul? Kita masih saya sholat Ustaz, alhamdulillah ada cukup, saya jaga waktu, tapi kenapa masih lagi berkeinginan untuk berbuat maksiat misalkan. Toh kita renungi itu. Untuk kita lebih baik lagi, memperbaiki lagi sholat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita macam baca Al-Quran, tapi baca saja. Tapi tak pernah saya merasakan ketika baca Al-Quran itu seolah-olah Al-Quran itu bercakap dengan saya. Saya tak pernah merasakan seperti itu. Baca Al-Quran ya baca aja Ustaz, macam sama aja dengan baca buku yang lain-lain. Gitu. Padahal seharusnya ketika kita seorang mukmin itu ketika membaca Al-Quran itu seolah-olah Al-Quran itu dia bicara kepada kita. Mungkin selama ini kita hanya sekadar membaca saja. Mungkin hanya saja memahami tafsirannya saja. Tapi kita belum lagi mentadabbur Al-Quran lebih dalam lagi. Tadabbur dengan tafsir ini lebih dalam lagi kalau mentadabbur. Tapi kalau tafsir dia hanya memahami proses sahaja. Mungkin kita akan melakukan perubahan lah. Ketika kita baca surah Al-Ikhlas misalkan Qul huwallahu ahad. Kenapa nyatakan Allah itu Esa? Kita tadabbur apa yang Esa? Apa yang dimaksud Esa itu? Kan itu. Macam-macam lah, boleh dihayati. Bukan hanya satu, mungkin perlahan
awal-awal kita baca, sekedar baca, selepas itu terjemahannya, baca terjemahan. Lepas itu memulai masuk tafsirnya. Selepas tafsir baru kita lagi lebih deep lagi dengan kita mentadabburnya. Kan? Gitu. Ya, terus lagi yang paling utama juga ya tadi dalam kita apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, ianya akan merubah kita menjadi manusia yang berakhlak. Tapi ketika kita rajin ibadah, kita lakukan segala kewajiban, laksanakan perintah Allah, tapi akhlak kita hancur, itu juga harus bermuhasabah. Jadi dari hasil daripada amal soleh yang kita lakukan, seperti sholat, seperti zakat, seperti sedekah, apa sahaja itu akan membentuk seseorang itu menjadi lebih baik, menjadi orang yang berakhlakul karimah. Sekarang ini kan banyak orang pandai, rajin nampak ibadahnya, tapi selalu aja menyakiti orang, perbuatannya menyinggung orang, ucapannya selalu menyakiti hati orang, itu, ada banyak tak? Banyak, padahal tujuan Allah perintahkan segala bentuk perintah itu untuk membentuk pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya Rasulullah itu menyatakan dirinya innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan sesungguhnya aku nih diutus, diangkat nih menjadi rasul nih liutammima makarimal akhlak, adalah untuk menyempurnakan akhlak nih, perilaku, perbuatan nih, tingkah laku. Jadi kalau kita puasa, harusnya puasa itu menjadikan kita lebih baik lagi. Ya seperti ya tadilah, khususnya kalau akhlak nih, yaitu lebih menjaga perilaku, kan, lisan kita, lidah kita nih, perbuatan, tutur kata. Sekarang bukan lisan aja tak cukup nih, jari jemari kita juga perlu dijaga, kan? Dulu jagalah jaga lisanmu, mungkin cukup kalau dulu. Kalau sekarang tak boleh itu. Jaga jarimu, jaga ibu jarimu, kan? Daripada tadilah menyebar suatu berita fitnah dan sebagainya lah. Kenapa kita harus melakukan muhasabah tadi, yaitu untuk mengadakan perbaikan, supaya kita menjadi hambanya yang semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena karena sesungguhnya destinasi kita terakhir itu adalah akhirat. Di akhiratnya kita hidup di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai salah menuju tempat. Akhirat, di akhirat tuh ada 2 tempat. Ada surga, ada neraka. Mana yang mau kita pilih? Kan itu. Kalau surga nanti adakan selalu muhasabah, perbaikan, menyeluruh, supaya kita menjadi menjadi orang yang berpegang teguh kepada agama Allah nih. Dalam kita beragama nih, kita pegang secara menyeluruh. Bukan
hanya separuh, bukan hanya yang kita suka saja. Ya, tapi apa? Secara keseluruhannya. Karena tadi ingat destinasi akhir tujuan kita adalah memasuki alam akhirat, ya, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita dapati diri kita masih lagi belum baik, masih lagi banyak melakukan kesalahan, apa? Segerakan bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, dan bersegeralah kamu menuju keampunan daripada Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa sahaja. Ingat. Ya, itu janji Allah. Oleh karena itu kalau kita banyak dosa, banyak silapan tadilah, ya, segeralah mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah dah sediakan surga untuk kita yang luasnya itu antara langit dengan bumi. Dan itu disediakan bukan untuk siapa-siapa, akan tetapi hanyalah untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang beramal kebaikan, ya, dengan berterusan, dengan istiqomah. Orang yang bertakwa ketika dia beramal, dia amalnya sepanjang hayat, bukan hanya musiman. Oke, karena sudah ada yang marah, jadi mungkin saya sampai di sini dahulu. Oke, perkongsian kita. Jadi mohon dimaafkan apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan. Oke, mohon maaf. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tawwil umrana wasahhil umurana wasahhih ajsadana wa ahsin a'malana wasabbit imanana wa nawwir qulubana wa ilal khairi qarribna wa ilal syarri ba'idna wa wasi' arzaqana wa qdi hawaijana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'ana wa niyatana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya, terima kasih di atas kedatangan Anda semua. Insyaallah mudah-mudahan Allah beri kesehatan, panjang umur sehingga kita dapat bersua kembali di waktu yang lain. Ya, terima kasih.